yang bisa dikerjakan setiap hari untuk diri sendiri. Itu di kelas basic, di kelas fundamental. Jadi untuk self healing, saya menyebutnya untuk self help. Itu cukup 1 hari belajar. Yang datang yang sakit ada. Yang sakit fisik ya? Sakit fisik ada. Seperti kena cancer atau mereka mengalami depresi itu ada. Urusan bisnis sakit, waktu itu dia juga depresi cukup serius. Hampir bunuh diri juga. Kemudian juga masalah keluarga. Dengan pasangan itu semua clean. Saya kepingin semua yang datang belajar benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau mau curhat mendingan ke profesional, pergi ke psikolog. Karena saya bukan psikolog, jadi saya nggak akan bisa memberikan jalan keluar. Kalau curhat ya lebih baik ke psikolog aja. Di kelas ini datang tanpa perlu menceritakan masalahnya. Jadi datang nggak perlu cerita, pulang juga nggak perlu cerita ya? Pulang nggak perlu cerita, udah dapat hasil juga nggak perlu cerita. Yang cerita kan cuma koleo aja. Cuma lapor ke saya sudah dapat, karena banyak yang gitu ya? Sudah berhasil. Murid-murid saya itu nggak lapor, saya tahunya dari instastory-nya. Kalau mereka sudah berhasil. Iya, diem-diem nih ya. Diem-diem, atau mereka kirim teman. Diem-diem cuan gitu kan, diem-diem berhasil ya. Terus kirim teman. Terus juga ini ya, nggak perlu journaling ya? Nggak perlu. Tulis-tulis apa gitu sampai berhalam-halaman gitu? Nggak perlu, karena terus ngapain di kelas? Jadi nggak perlu ini, nggak perlu itu. Biasanya kan kalau di kelas-kelas, ya nggak tahu ya, kelas-kelas lain mungkin perlu ini. Jadi syaratnya tuh ada cukup banyak dan biasanya cukup makan waktu gitu. Kita hanya 1 hari untuk di kelas basic, untuk yang bisa dikerjakan setiap hari untuk diri sendiri. Itu di kelas basic, di kelas fundamental. Jadi untuk self healing, untuk self help ya. Saya menyebutnya untuk self help. Itu cukup 1 hari belajar. Masuk kelas 1 hari itu maksudnya dari pagi sampai malam? Ya, dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Yang diajarkan adalah bagaimana mereka untuk mengakses si medan frekuensi diam ini. Dan mereka bisa mengakses ke beberapa level frekuensi yang sudah, tools yang sudah saya siapkan. Nah, nanti ini tinggal mereka latih sendiri di rumah. Tapi ada juga beberapa yang masih di dalam kelas, manifestasinya udah terwujud. Baru belajar gitu ibaratnya ya? Masih di dalam kelas. Mereka udah merasakan dampak yang luar biasa. Itu sebenarnya kalau di orang yang mau ikut kelasnya Jimimi ya, kelasnya Pasgrit itu, sebenarnya mereka itu tujuannya apa aja sih kebanyakan yang mau ikut kelas? Apakah kebanyakan tentang uang, biar penghasilannya meningkat, atau tentang jodoh, atau tentang dia mau healing traumanya dia, atau apa? Semua aspek kehidupan bisa diselesaikan dan bisa dibantu dengan Pasgrit. Jadi yang datang yang sakit ada. Yang sakit fisik ya? Sakit fisik ada. Seperti kena cancer atau mereka mengalami depresi itu ada. Yang datang juga dalam kondisi finansial acak-acakan, itu juga ada. Yang datang dalam kondisi hubungan relationship-nya menjelang berantakan atau sudah diambang putus gitu ya. Maksudnya mau cerai gitu. Sudah mau cerai, sudah mau divorce gitu. Atau juga datang karena mereka jomblo, nggak punya pasangan. Itu juga banyak gitu. Karena Pasgrit ini nggak menyembuhkan di satu aspek aja, misalnya cuma untuk healing gitu. Tapi kita semua aspek kehidupan. Semua aspek kehidupan itu bisa diselesaikan di sini. Sekali lagi, jadi itu semua bisa diselesaikan tanpa afirmasi, tanpa sugesti, tanpa journaling, tanpa curhat-curhat, dan nggak perlu meditasi sampai berjam-jam. Nggak, kita cuma perlu waktu 7-10 menit. Berapa? Sehari itu maksudnya? 1 hari boleh 7-10 menit. Singkat banget ya? Singkat sekali. Singkat sekali. Dan sudah banyak testimoni yang luar biasa. Wah, teman-teman ya, kalau mau ikut kelasnya tuh ya buru-buru deh teman-teman ya. Dan itu kelasnya yang saya tahu katanya dibatasin ya? Iya. Nggak bisa banyak-banyak ya? Nggak bisa. Kenapa begitu? Karena gini. Kalau ada orang mau datang nih 100 orang gitu daftar satu kelas, nggak bisa ya? Nggak bisa. Kelasnya terbatas hanya untuk 12 peserta. Untuk satu batch hanya masuk 12 peserta. Kenapa? Karena ini bukan kelas biasa. Ini adalah laboratorium consciousness. Ruang belajar kesadaran untuk belajar pulang ke dalam diri sendiri. Jadi kenapa saya batasi? Karena saya cukup idealis dan saya juga cukup perfeksionis ya, koleo ya. Saya kepingin semua yang datang belajar benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal. Mereka benar-benar pulang membawa sesuatu untuk hidupnya ya. Karena tools ini cukup sekali belajar aja bisa dipakai seumur hidup. Jadi nggak perlu datang lagi ketemu saya belajar lagi berulang-ulang, nggak perlu. Nggak perlu ya? Nggak perlu. Ya kalau udah berhasil ya udah gitu sudah. kan ya. Kalau misalnya
memang dia merasa perlu nambah, nanti bisa lanjut ke advance gitu. Iya. Kalau sudah di basic, saya mau lebih nih gitu. Saya pengen mau memperdalam gitu. Oke, boleh naik ke advance, atau saya mau lebih spesifik nih, misalnya khusus untuk healing saja, khusus untuk keuangan saja, khusus untuk relationship aja. Nanti setelah advance gitu kita ada kelas-kelas mastery. Iya. Gitu. Iya. Tapi itu belum dibuka untuk umum ya? Atau gimana? Kalau mastery itu masih terbatas. Jadi untuk masuk ke level mastery saya masih melakukan seleksi. Oke, yang penting tuh dari basic aja, dari level 1 aja tuh dari level 1 sudah banyak yang berhasil ya. Nah, beberapa yang di advance juga itu hasilnya udah jauh lebih maksimal lagi dibandingin yang basic. Kemarin juga saya kan ada video tuh, ada rekam salah satu peserta ya, muridnya Cimimi, seorang pengusaha ya, pengusaha. Kalau saya sebutin nama usahanya pasti teman-teman tahu ya. Ya, pasti tahu. Ini kan terkenal di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya. Seluruh Indonesia jaringannya ada. Ya, pokoknya Anda pasti tahu lah kalau disebutin. Dan beliau itu ini ya, maksudnya beliau itu sudah belajar kemana-mana ya, belajar ilmu sana sini dan mentok gitu ya, dan akhirnya ketemu Cimimi dan akhirnya bisa ya secara bertahap berproses dalam waktu singkat malah ya. 5 bulan. 5 bulan tuh masalah-masalahnya itu semua aspek kehidupannya mulai semua aspek kehidupannya ya, dari urusan keluarga sampai urusan bisnis dia, keuangan ya. Urusan bisnis, sakit, waktu itu dia juga depresi cukup serius. Hampir bunuh diri juga, kemudian juga masalah keluarga dengan pasangan, itu semua clean. Tapi sekarang tuh orang depresi itu banyak loh. Banyak sekali. Banyak sekali. Jadi kalau kita pikir ya, orang tingkat bunuh diri itu di Jepang itu tinggi, sebenarnya di sini juga lumayan banyak, cuman mungkin nggak terpublikasi aja sih. Banyak sekali. Banyak ya. Banyak sekali, karena ketika orang orang sudah nggak bisa mengatasi masalahnya, iya, betul. Sudah kepentok kanan kiri, pasti utang sana utang sini kan, ujungnya pasti mereka akan berpikir hanya untuk bunuh diri gitu. Iya. Walaupun sebenarnya itu juga bukan solusi. Bukan solusi Jangan, malah gitu. Jangan. Gitu. Jadi banyak sekali yang datang ke saya sudah di titik itu, di kondisi seperti itu. Terus juga mereka sudah berusaha gimana caranya mereka bisa buat bayar utang, atau gimana caranya mereka bisa meningkatkan penghasilan, atau ya kalau urusan jodoh dia udah afirmasi mungkin ya, sudah lakukan banyak hal, sudah bersosialisasi, tapi belum ketemu jodohnya juga. Ya siapa tahu ini solusinya ya, siapa tahu teman-teman yang nonton pada malam hari ini ya, Anda bisa masuk ke live saya juga bukan kebetulan ya, siapa tahu ini adalah jawaban dari doa Anda yang selama ini Anda sudah doakan ya, ingin cepat terwujud ya, siapa tahu ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau Anda nanti tertarik ya, ingin merubah hidup Anda atau Anda pengen mendapatkan solusi, Anda bisa kontak saya di bio saya ya, itu ada nomor telepon saya teman-teman. Oke. Nah itu Cimimi, kelas Passgrid itu kan kemarin kan sudah baru 3 hari dibuka sudah langsung di close ya, karena kan memang yang daftar banyak, langsung di close ya, itu tanggal 1 November kan. Nah kemarin kan kita sudah sepakat ya mau buka lagi kelas 8 November. Ya, batch kedua itu. Itu bukan kedua, batch ke-13. Oh, batch ke-13 ya. Oke, versi saya batch kedua ya. Ya, padahal sebenarnya sudah batch ke-13. Oh, batch ke-13. Oke. Jadi yang tanggal 1 November itu batch ke-12. Ke-12 kemarin. Tanggal 8 November itu batch 13. Nah, ini batch 13 ini juga kemarin baru 1 hari dibuka ya, udah sekitar 3 sampai 4 orang ya, 3-4 yang daftar. Jadi masih ada kuota, tinggal dikit lagi sih ya. Sebenarnya satu kelas itu maksimal 12 orang. Ya, jadi teman-teman nanti kalau mau daftar silakan ya. Jadi jangan tunggu berapa hari kemudian, takutnya sudah tutup karena maksimal hanya 12 orang aja. Seperti itu ya. Nah, ini juga nanti hari Kamis tanggal 30 Oktober juga nanti Cimimi itu juga akan masuk di podcastnya Ngaji Roso juga ya. Keren ya, nanti makin viral tuh. Nah Cimimi, kita lanjut lagi ya. Kalau kita bicara frekuensi, itu ada hubungannya nggak dengan yang namanya cakra? Frekuensi dengan cakra ya, pasti ada hubungannya, karena frekuensi setiap makhluk hidup ya, semua makhluk ini memiliki frekuensi, memiliki getaran. Kalau yang bergetar itu pasti menghasilkan frekuensi. Dan frekuensi itu
Frekuensi itu adanya di mana? Frekuensi ini kan nggak kelihatan ya. Jadi frekuensi ini ada di tubuh spiritual kita. Ya ada di tubuh energi atau di tubuh spiritual kita. Ya salah satunya ya dari medan energi kita, dari cakra. Pusat energi kita. Dari pusat energi kita dari cakra. Kemudian ini dialirkan ke medan energi kita atau biofield atau yang biasa orang mengenalnya dengan sebutan aura. Iya. Gitu. Oke. Nah, kalau Cimimi ya, kalau kita bicara cakra, itu sebenarnya cakra itu ada berapa dan fungsinya itu apa aja sih sebenarnya? Baik. Mengenai cakra ini kan banyak sekali teori di luar sana ya. Banyak juga pembelajaran tentang cakra di luar sana. Tapi saya bicara secara umum aja, secara general aja, dan saya lebih mengarah ke sisi sains. Karena di Passgrid ini kita semuanya based on science. Jadi based ini on science ya. Nah ini menarik ya. Betul. Jadi bukan halu-halu ya. Bukan halu-halu. Jadi di sini nggak ada yang terus kalau cakranya nyala bisa lihat hantu gitu. Nggak ada ya. Di kelas saya nggak ada hantu. Lampu kali nyala. Di kelas saya nggak ada hantu. Di kelas saya nggak ada hodam dan di kelas saya nggak ada entitas. Oh, nggak ada hantu, nggak ada entitas, nggak ada hodam, nggak ada hodam gitu. Oh, hodam. Oke. Kita pure Science, kita lihatnya dari kacamata sains, dari perspektif sains ya, bahwa secara sains pun keberadaan si titik pusat energi atau cakra ini bisa dijelaskan, sangat bisa dijelaskan secara ilmiah. Ya, di mana tubuh kita ini, tubuh fisik kita ini memiliki titik-titik kelenjar. Jadi si kelenjar ini menghasilkan hormon. Hormon ini ketika dia diproduksi dan itu kemudian diintegrasikan dengan darah, kemudian terintegrasi dengan sistem saraf, itu kan akan menghasilkan yang namanya bioenergi. Kemudian si bioenergi ini nggak acak-acakan. Kalau acak-acakan berantakan kemana-mana, mungkin tubuh kita kan jadi bisa kayak menghasilkan strom atau apa gitu. Si bioenergi ini kemudian berkumpul di titik pusat energi, di tiap titik-titik pusat energinya yang kita sebut cakra. Ya. Nah, nanti kemudian si cakra ini kan selalu bergerak, berputar terus. Dengan putarannya ini dia menghasilkan yang namanya si antena cakra ya, atau yang disebut medan energi ya. Yang medan energinya kita sebut aura. Biofield ya. Kalau dalam bahasa sainsnya kita menyebutnya biofield, kebanyakan orang juga menyebutnya aura.